Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sahabat Rio Pos, jumpa lagi di channel ini, Atan Sengat Show. Sebelum kita berdialog dengan tamu kita, saya sampaikan sebuah pantun dulu. Jelang petang Ramadan, bersiaplah nak berbuka. Selamat datang Pak Akbarizan di Atan Sengat Show. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Akbarizan. Pak Amin. Jadi tamu kita hari ini adalah Profesor Dr. Akbarizan, Haji Akbarizan, MPD, MAG, itu lengkapnya ya. Ini kita pagi-pagi udah ngomong soal apa nih ya, soal berbuka, padahal masih lama. Tema kita kali ini tentang Ramadan secara umum aja. Sebelum kita lanjut pada tema kita, kita perkenalkan dulu. Profesor Akbarizan ini adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI Kota Pekanbaru. Dulu pernah juga sebagai dekan ya di UIN, sekarang masih dosen UIN. Pernah juga Ketua Basnas Kota Pekanbaru, banyaklah pokoknya. Untuk lebih jelasnya saya persilakanlah memperkenalkan diri mungkin sekilas tentang Pak Akbarizan. Silakan, Profesor Akbarizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat percaya dengan apa yang saya harus sampaikan. Iya. Juga ada kurikulum PT-nya sedikit ya. Iya. Saya dosen di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Qasim Riau sejak tahun 95, Pak Amin. PNS ya. Tapi sebelum jadi dosen saya punya pengalaman menjadi guru di 3 pondok pesantren. Saya pernah jadi guru pondok pesantren Darul Hadhohat Walid Bangkinang. Tempat di mana saya dulu sekolah di pondok pesantren. Ketika saya kelas 7, saya diminta oleh Buya menjadi guru mantu lah istilah mereka, mengajar di kelas 1. Megang mata kuliah waktu itu fikih dan tauhid. Kemudian setelah itu saya sambil kuliah menjadi guru di pondok pesantren Darussalam. Ya, dengan kantor Rio Pos ini. Itu agak lama, dari tahun 90 sampai 95 saya berhenti karena melanjutkan S2, S3 di Yogyakarta. Balik menikah, saya diminta lagi bergabung Rio Salam. Tapi tahun 2003 saya mengundurkan diri karena rasanya fisik udah tua. Para jadi guru di Rio Salam ini apalagi pengasuh, itu memang perlu stamina yang kuat. Dibayangkanlah kita harus bisa mengajak santri-santri itu sholat berjamaah 5 waktu. Jumlah santri yang banyak. Nih kalau kita tak berhasil bawa santri ke masjid, kita dimarahin oleh pimpinan pondok, oleh Buya. Apalagi subuh. Subuh itu luar biasa itu. Ngajak orang, anak-anak yang enak tidur itu kan. Anak-anak Kita yang ngajak ya. tidurnya luar biasa. Jadi kita harus paksa mereka ke masjid. Itu berat sekali itu. Dan itu memerlukan stamina yang luar biasa. Makanya kalau ada yang jadi pengasuh di pondok pesantren, saya tahu betul seperti apa berat mereka menjadi pengasuh. Kalau kurang penghargaan orang tua kepada pengasuh-pengasuh pondok pesantren itu, beda dengan guru ya. Kalau guru kan ngajar di kelas, ini yang ngasuh. Jadi pengasuhan di 24 jam lah gitu ya. 24 jam. Mereka kelahi, mereka menangis, mereka macam-macam lah. Dan kita harus mendisiplinkan mereka di asrama itu. Itu luar biasa. Maka tahun 2003 saya mengundurkan diri karena merasa sudah tua. Stamina mulai tidak pas itu. Dan saya fokus di kampus menjadi dosen di UIN Suskarya. Fakultas Syariah dan Hukum. Pernah menjadi ketua program studi jurusan. Kemudian pernah menjadi ketua lembaga penjaminan mutu universitas. Dan menjadi dekan dari tahun 2010 sampai 2018. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Qasim Riau 2 periode. Dan setelah itu saya tidak lagi menjabat di kampus itu. Ya salah kan. Kalau kalah menjadi calon rektor tentu minggir kita ya kan. Maka saya aktif di luar. Banyak di luar lagi ya. Dan sekarang tidak ada menjabat. Kalau salah pernah jadi lembaga penelitian loh, ketua lembaga penelitian juga. Lembaga penjamin mutu. Oh, penjaminan mutu ya. Sebelum dekan ya. Setelah dekan berarti tidak ada. Tutup kampus saya di kampus itu. Jadi saya jadi dosen biasa gitu ya. Dosen biasa, PNS, saya aktif di luar. Dan beberapa organisasi yang saya pegang diberi kepercayaan oleh orang. Ini organisasi amal aja sebenarnya. Tak ada duitnya. Basnas gitu ya. Jadi MUI ya. Jadi ketua Basnas. Lama nih ketua Basnas ini.
kemudian di MUI ketua umum sekarang. Dulu dengan Pak Amin pernah di Komisi Fatwa kita Iya, iya. sama lama. Kemudian saya juga di MDI Majelis Dakwah Islamiyah. Kemarin saya masih menjadi ketua BWI, tapi karena Badan Wakaf Indonesia, karena saya menjadi ketua umum MUI, rasanya tak enak saya menjadi ketua BWI lagi. Saya mundurkan diri jadi ketua Badan Wakaf Indonesia dan beberapa organisasi lain. Mungkin perlu juga saya sampaikan ini karena sekarang kan NU ceritanya. Saya ini Rois Suriah NU Batam Ya. Itulah beberapa organisasi dan saya mencoba sekarang aktif bermasyarakat nih. Kalau dulu di kampus kan konsentrasi di kampus. Kita ini kan tidak bisa dua-dua kan, ya di dalam ya di dalam. Kalau yang di luar ya kita aktif di luar. Dan sekarang Allah beri kesempatan kepada saya untuk aktif di luar. Saya ceramah lagi sekarang, saya bertemu dengan banyak kawan-kawan, dengan para aktivis-aktivis. Saya pernah menjadi aktivis di kampus, di gubernur, kemudian dulu tidak istilah gubernur, tapi senat mahasiswa tingkat fakultas gitu ya. Saya ikut demo di tahun 98. Jadi kalau sekarang saya nih disebut oleh orang keras, karena saya memang udah dari dulu ya. Memang dari dulu. Demo Riau Merdeka saya ikut. Saya ikut juga. Jalan kaki dari mana ke mana saya ikut dulu. Dicemein dia orang di mana-mana waktu saya kuliah di Jogja, saya tahan itu semua. Maka banyak memang kadang-kadang jiwa-jiwa itu masih ada di dalam, walaupun umur sudah jauh. Kan tahun 98 ya. 98 masih di Jogja ya? Masih di Jogja. Ya, S2 di sana ya? Ya, S2. Saya 95 sampai 2001 lah saya menyelesaikan teori S2 S3-nya. Ya, saya masih di Jogja juga tuh waktu itu. Ya, masih kuliah di institusi yang sama. Cuma belum pernah ketemu di situ. Ketemunya baru di sini. Ya, karena Pak Amin kan agak lembut orangnya. Ya, di sini sebagai catatan sahabat Riau Pos, Profesor Akbarizan ini juga mengasuh halaman tanya jawab Riau Pos ya. Sejak dulu menjadi ketua komisi fatwa di MUI Kota Pekanbaru sampai sekarang masih juga ya. Jadi kalau kita bertanya kepada beliau soal-soal hukum, terutama kalau Ramadan ini banyak soal puasa. Jadi itu udah biasa makanan beliau lah gitu. Baik, sahabat Riau Pos dan Profesor Akbar, saya panggil Profesor atau Kiai atau Ustadz atau apa nih bagi saya? Sembarang aja. Karena kalau ketua MUI itu identik dengan Kiai gitu kan. Saya selalu manggil orang, siapapun orangnya saya panggil Buya. Oh, Buya. Asal dia sudah berumur, dia saya panggil Buya. Mau tukang sapu, mau pejabat, saya panggil semuanya Buya. Mau setara dengan saya panggil Buya. Akibatnya mereka manggil saya juga Buya. Jadi satu kali saya bawa tamu dari Jakarta, saya sebut saya orang biasa di kampus. Tapi setiap ketemu saya dengan orang manggil saya Buya. Karena balasannya karena saya memanggil orang sering manggil Buya ya. Saya panggil orang semua Buya. Dan bentar lagi kawan-kawan ini saya panggil Buya semua nih. Akibatnya nanti kawan-kawan ini balas juga ke saya Buya. Jadi ketika semua orang memanggil saya Buya, dia heran. Wah, kamu Buya rupanya ya. Berarti kamu ini orang alim gitu ya. Orang alim gitu. Padahal Buya itu artinya ayahku gitu ya. Iya. Abuya. Iya apa? Kalau manggil anak kan ya Bunaya. Ada panggilan sayang. Jadi anakku tersayang ini bahasa Arabnya Bunaya. Jadi kalau bahasa Arabnya untuk ayahku sayang, ya Abuya. Disingkat jadi Buya gitu ya. Walaupun lalu sekarang diterjemahkan Buya itu gelar untuk orang alim di Sumatera Barat dan Sumatera lah. Kalau di Pulau Jawa kan sering disebut dengan Kiai. Iya. Baik, kita panggil Buya aja lah. Buya Akbarizan. Ini kan awal Ramadan ya. Awal Ramadan biasanya ada tradisi di negeri kita, negeri Melayu, termasuk yang paling kental itu di kampung Pak Akbarizan sendiri kan. Pak Akbarizan di mana kamu? Yang Bangkinang ya? Persisnya Bangkinang. Nah, di situ ada tradisi Balimau Kasai ya. Kalau di Pekanbaru petang megang atau potang mogang gitu ya. Kemudian ada ziarah, ada kemudian berdoa bersama menyambut Ramadan, bermaaf-maafan. Kalau dari segi hukum Islamnya seperti apa itu yang tradisi yang dilaksanakan itu, atau ada pandangan kemasyarakatan yang lain seperti apa? Kalau dari pandangan hukum Islam, prakteknya itu sisi idealnya itu tak ada masalah. Iya. Kalau ziarah kuburan memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kita menziarah kuburan. Lalu kalau mandi Balimau Kasai, ini Balimau Kasai ini
berubah sekarang nih. Balimau Kasai itu kan anyut-anyut ya. Iya ya. Bawa pelampung, bal hias segala macam. Saya masih ingat waktu kecil-kecil Balimau Kasai itu, gadis-gadis di kampung itu, ibu-ibu itu nyiapkan semacam ramuan untuk sampo lah ya. Dari daun ini, dari jeruk ini apa terus mandi mandi dengan air itu, harum-harum itu, enak baunya. Rasa-rasanya masih tercium oleh saya harumnya Balimau Kasai dulu itu. Jadi mandi membersihkan badan, persiapan untuk Puasa hari pertama. para puasa besok. Jadi bersih kita. Kalau ada kutu udah bergila. Jadi nak taruh lagi sunat tarawih malam nih gitu kan. Kalau ada banyak penyakit di badan dengan Balimau Kasai itu kita bersih, itu aja kuncinya. Persiapan menuju Ramadan untuk bersih-bersih. Nah, tapi dari dulu memang sudah ramai-ramai gitu kalau di. Memang karena membuat ramuan itu ramai-ramai. Oh gitu kan. Laki-laki pergi cari daun-daun ini, kemudian gadis-gadis menyiapkan segala macamnya di kampung saya itu dulu. Saya masih ingat daun-daun ini, masih ingat saya, tapi cuman saya tak tahu lagi nama-nama dulu itu. Tapi itu diramu, ada daun kelapanya, ada santannya, ada jeruknya, ada segala macamnya. Diramu, itulah yang jadi Balimau Kasai yang saya ingat waktu saya kecil-kecil. Saya tak tahu persis seperti apa adatnya. Memang mandinya juga sama-sama nanti, karena dibuat sama-sama ya, pergi ke sungainya ya sama-sama, Sungai Kampar itu. Cuman belakangan semakin lama dibuat, karena ramai-ramai dibuat ada acara-acara, terus ada musik, ada organ tunggal gitu ya. Kemudian ada penyanyi seksi-seksi pula lagi. Kapal hias dan segala macamnya. Ya jadi masalah sebenarnya bukan substansinya, tapi apa yang terjadi dalam seremonialnya. Iya. Yang dari seremonial itu yang ada, kadang-kadang orang sebut ada unsur maksiatnya. Ada laki-laki dan perempuan bercampur, mandi juga begitu, ada joget-joget dan segala macamnya. Nah, itu yang mestinya jadi catatan bagi para tokoh agama dan tokoh adat dalam praktek Balimau Kasai itu. Tapi substansinya bergembira menyambut Ramadan itu kunci. Sudah ada enggak fatwa atau ketetapan MUI Riau? Kalau Ustadz Buya Akbarizan kan MUI Pekanbaru ya. Kalau MUI Kampar sendiri ada enggak arahan untuk itu? Seperti apa arahannya? Belum ada tertulis sepengetahuan saya. Tapi kalau pendapat dari para ulama di sana, sebagian sih memang ada yang menyatakan bid'ah lah, haram lah, segala macam. Tapi MUI, ketua umum MUI-nya masih mengizinkan, tapi dengan catatan praktek-praktek tadi. Yang seperti ada organ tunggal, lalu ada artis-artis yang seksi, lalu campur laki-laki dan perempuan. Dia kadang-kadang berenang anyut-anyut itu Pak Aminnya, Aminnya sampai maghrib itu. Iya. Maghrib tinggal ya. Nanti macet di jalan, tarawih juga tak jadi hilang tarawih. Malam itu hilang tarawihnya, lelah kan, capek kan. Iya. Takutnya nanti demam besok tak puasa kan. Jadi memang banyak aspek-aspek mudarat yang mesti menjadi catatan bagi kita untuk praktek-praktek itu. Apa tidak bisa itu dialihkan di rumah misalnya? Karena ada sebagian orang, saya kemarin orang tua Balimau Kasai dia, tapi di rumah. Iya, memang sudah ada yang di rumah gitu ya, tidak di ramai-ramai di apa? Karena tradisi itu agak sulit juga dihilangkan gitu kan. Mandi Balimau itu. Jadi pula momen pula kan. Jadi ada pula yang keberatan, apalagi remaja-remaja dilarang pun dia buat juga kan. Kalau dulu pernah zaman Bupati Jepri Nur itu dilarang itu. Oh, sempat dilarang ya? Karena ada yang meninggal dunia. Iya. Tenggelam ya, anyut ya. Lalu dilarang gitu. Mana peduli mereka buat aja dia. Anyut sendiri walaupun tak ada kapal-kapal hias, bawanya pelampung-pelampung itu benin istilahnya kan. Jadi walaupun dilarang pemerintah, tidak diadakan pemerintah, masyarakat tetap mengadakan gitu ya. Yang membuatnya sebenarnya bukan pemerintah. Cuman ada diorganisasikan oleh masyarakat. Cuman waktu itu dilarang, tidak diberi kesempatan, artinya tidak dihadiri oleh pemerintah dan segala macamnya. Nah, mereka di Pekanbaru kan ada lagi petang megang gitu. Petang megang di Sungai Siak, dan itu sepertinya dalam beberapa tahun ini juga marak gitu. Kalau menurut Ketua MUI Pekanbaru seperti apa, Bu ya? Sama juga dengan Balimau Kasai. Niatnya sebaik gitu. Menyambut bulan Ramadan. Mungkin nih petang hitam terakhir di luar Ramadan nih. Lalu mandi, bersilaturahmi segala macamnya, persiapan untuk menyambut Ramadan. Cuman
acara itu lagi yang jadi masalah ya kan. Ya. Seremonialnya yang kadang lalu membuat rusak substansi ya. Itulah catatan kita nih untuk memperbaiki nih. Sama-sama dengan tokoh adat, tokoh agama. Ini kan urusan adat juga nih kan. Iya, ya. Dan tentu harus diskusi bagaimana caranya adat berseni syarak itu terwujud di acara-acara Petang megang. dengan Balimau Pasai. Kalau MUI Pekanbaru sudah ada memberi saran atau nasihat kepada pemerintah Kota Pekanbaru terkait ini. Dia kadang-kadang nih kalau kita Itu kan resmi pemerintah seringnya ya, kadang-kadang. memberi nasihat, kalau tak diminta nasihat tu nak berlari dengan negaraan. Jadi maunya dimintain pendapatnya kan. Iya. Jadi belum pernah diminta pendapat oleh pemerintah kota. Semenjak saya menjadi ketua komisi fatwa sampai ketua umum MUI ini belum ada yang meminta gitu. Jadi kalau kadang-kadang kalau orang tak minta nasihat, kita nasihati kan cemeh orang kita kan. Iya, iya. Kita memberi pendapat lalu orang tu tak perlu pendapat kita kan payah juga ya. Iya, iya. Tapi kalau seandainya pemerintah memintanya, lalu seperti apa bagusnya? Apalagi bersama dengan tokoh-tokoh adat. Iya. Jadi kita diskusikan acara ini tetap bagus, seremonialnya ada, antusiasme masyarakat untuk mengikuti kegiatan itu ada, tapi syaratnya jalan di adat itu. Iya, iya. Jadi adat berseni syarak itu dapat di acara-acara itu. Tentu itu harus duduk sama-sama. Ya saya kira tokoh-tokoh adat, seniman juga, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, plus dengan para ulama dudukkan itu apa masalah ini, apa yang mungkin akan dilanggar dari syariat kita nih, sehingga ini tetap jalan, masyarakat antusias, pesan-pesan agamanya masuk di dalam itu. Pemerintah kota dapat manfaat dengan mengadakan acara itu. Itu penting juga itu. Buya Akbarizan, ini awal Ramadan ya, kita kan selalu dari dulu ada persamaan, ada perbedaan. Nah tahun ini kembali berbeda. Jadi Muhammadiyah itu kan awal hari Senin, sementara NU pemerintah itu hari Selasa. Hari ini mulai ya. Itu bagaimana perpandangan MUI dan apa sarannya ke depan gitu, biar ini tetap ukhuwah kita tetap terjalin dengan baik. Tak ada yang perlu dirisaukan dengan perbedaan itu. Saya udah mengalami hidup yang panjang nih Pak Amin. Tak pernah orang kelahi-kelahi itu karena berbeda pendapat dan. Ya. Satu kampus itu ada yang hari ini puasa, besok puasa. Tidak ada yang kelahi itu. Ya. Biasanya kita kelahi karena beda pendapatan, bukan beda pendapat ya. Jadi kalau pendapatan kita sama, walaupun beda pendapat kita, oke-oke aja aman tuh, nggak ada masalah. Jadi usah dirisaukan betul. Yang mau puasa hari ini silakan, yang besoknya puasa silakan. Ya. Aman itu. Yang biasanya kelahi-kelahi itu berbeda pendapatan nih. Ini kan sama-sama kerja nih kan, yang satu pendapatan banyak, yang satu pendapatannya sedikit. Itu biasanya kelahi itu. Insya Allah nggak usah pikirkan. Oke. Ini awal Ramadan berbeda, tapi Syawal pasti sama, kan gitu biasanya. Yang jadi masalah kan gini, yang jadi masalah kalau awalnya sama, akhirnya berbeda. Dan kalau dalam Islam kan ada larangan berpuasa di 1 Syawal gitu. Nah kadang-kadang kan kalau kita yang pemerintah ini kan lebih banyak puasanya. Jadi bisa jadi menurut yang sudah selesai, hari ini dia sudah hari raya, besoknya ini kan baru yang satu lagi. Jadi haram apanya puasanya karena di hari raya gitu. Ada kasus tuh. Iya. Saya sebutlah di suatu tempat di Kabupaten Kampar. Iya. Muhammadiyah sudah menetapkan besok Syawal. Iya. Anggaplah umpamanya tanggal 9 Syawal. Tapi insya Allah besok Muhammadiyah puasanya rayanya tetap 10 Syawal. Tetap sama. 9 Syawal. Sementara pemerintah menetapkan di 10 Maret, April ya. Pada tanggal 9 April itu tentu orang-orang Muhammadiyah sholat Idul Fitri. Iya. Ada khotib yang khutbah itu. Dalam khutbahnya dia berdoa, ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa orang yang masih berpuasa pada hari ini. Iya. Apa sebab? Karena ini kan ada 1 Syawal. Ya, itu. Versi Muhammadiyah kan 1 Sudah Syawal. 1 Syawal. Dan 1 Syawal dalam Islam kan haram berpuasa. Jadi ya Allah Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosa orang-orang yang masih berpuasa pada hari ini. Adalah yang protes marah.
yang tidak hari raya waktu itu, kawan-kawan yang ikut pemerintah atau Nahdlatul Ulama, lalu mereka protes, datanglah kepada seorang buya, buya, itu orang tuh kurang ajar buya gini gitu. Nah, udah kalian balas saja lah besok. Apa balasnya buya? Kalian berdoa juga lah seperti mereka. Ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa seorang yang tidak puasa kemarin. Kurang puasanya gitu. Ya kurang satu karena Kurang satu. Ramadan masih. Masih Ramadan. Yang satu mengatakan haram puasa karena Ya. satu Syawal. Hmm. Yang sebelah ya udah kalian balas saja doanya, ya Allah Tuhanku, ampunkan dosa-dosa orang yang tidak puasa kemarin. Hmm. Karena kemarin itu masih Ramadan. Iya. Dia tidak puasa. Jadi Pernah ada kasus begitu ya? ya. Nah sekarang saran Buya, ini kan kita menjaga ukhuwah nih, karena Buya selain sebagai orang NU juga MUI kan, MUI itu membawai semua lah kan. Kayak mana? Nggak ada Biar yang masalah. seperti Maka itu. saya sampaikan, Tidak jeli. ini tak perlu pula terlalu besar-besarkan, tak perlu kita peruncing-peruncing. Karena kedua-duanya ada dalil, Iya. Hmm. ada mazhabnya. Yang ikut Muhammadiyah silahkan, yang mau ikut pemerintah oke, tidak ada masalah. Yang penting jangan disalah-salahkan orang. Itu ya. Jangan sampai khutbahnya seperti itu bunyinya gitu. Nah, khutbah tadi pun juga bagus kan, ya cuman ya Allah Tuhanku ampunkan dosa ya kan, tidak apa-apa kan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosanya. Ya. Dan yang kedua kan balas juga ampunkan dosa gitu. Ya. Saya sama diampun. Ya penting jangan salah kalau ya jangan haramkan orang karena mereka punya dalil dan pendapat masing-masing. Yang puasa silakan puasa. Ya kalau mau banyak pahala ikut Muhammadiyah karena 30 tahun ini yang pemerintah kan 29. 29 ya. Iya. Dan saya yakin yang ikut pemerintah banyak tahun ini. Karena lebih sedikit puasanya. Biasanya pemerintah kan lebih lama biasanya kan, lebih Iya. panjang biasanya. 30 biasanya. Sekarang justru Terbalik. 29 ya. Jadi yang ikut pemerintah agak untung sekarang 29 puasanya, yang Muhammadiyah 30 hari ya. jadi kalau dari segi sedikit puasa itu keuntungannya ya. Baik, Buya Akbarizan. Kita sekarang ini kan banyak masyarakat yang belum begitu mengenal istilah-istilah, bahkan salah kaprah dalam menggunakan istilah. Misalnya imsak gitu ya. Imsak itu kan sering diartikan ketika itulah serine itu, tidak boleh minum lagi, tak boleh makan lagi. Padahal kan imsak itu menahan gitu ya. Menahan, dan kalau kita baca-baca literatur, itu menahan itu ketika azan subuh itu. Begitu juga istilah-istilah yang lain, takjil ya. Takjil itu sering disebut buah-buahnya, kurmanya itu takjil. Padahal kan menyegerakan istilahnya. Itu bagaimana menurut Ustaz? Ya sebenarnya imsak itu kan waktu yang sudah hampir mendekati waktu kita tidak boleh lagi makan dan minum. Jadi kalau mau dibuat sekarang, kalimat cocoknya lampu kuning lah. Lampu kuning ya? Lampu kuning. Jadi dah siap-siap gitu. Jangan lagi makan yang pedas-pedas karena nanti pas makan waktu itu tentu minum lagi masih kepedasan gitu. Tapi kalau waktu itu kita belum minum, imsak sudah, ya tidak apa-apa, minum saja. Karena waktu itu belum waktu yang dilarang untuk makan dan minum. Imsak itu, kalau dalam bahasa Arab, imsak itu artinya Menahan. sudah harus menahan. Tapi itu belum waktu yang dilarang untuk makan dan minum. Karena waktu makan dan minum yang dilarang itu mulai fajar itu azan subuh. Azan subuh ya. Takjil itu kalau dalam bahasa Arabnya memang menyegerakan. Ajala yu'ajjilu takjilan gitu tadi. Jadi dia bedanya begini. Kalau subuh itu sunnahnya air-air kan. Jadi maksud saya sahurnya di air-air kan. Jadi tidak bagus tuh kalau sahur itu jam 1 malam, jam 2 malam, jam 3 malam, jam 4 malam itu tidak bagus. Tidak dapat barokah. Barokahnya kapan? Barokahnya waktu tadi. Jadi kalau bisa ya jam 4.30 mulai makan pelan-pelan ya 10 menit menjelang subuh masuk berhenti. Jadi tak baik tuh kalau ada orang yang sahurnya enggak mengikuti sunnah Rasul. Saya dulu pernah ditanya, Ustaz saya ini kena penyakit asam lambung. Iya. Sangguplah saya puasa. Kalau kamu ikuti tuntunan Rasulullah puasa, insya Allah kamu sanggup. Buktinya apa? Saya ini saya kena penyakit asam lambung dulu, pernah dirawat 4 hari di rumah sakit. Berat sebenarnya penyakit ini saya waktu itu, termasuk kronis lah. Tapi kalau ikut betul tuntunan Rasulullah SAW dengan puasa ini,
Salah satu di antaranya melambatkan sahur. Mm-mm. Melambatkan sahur. Ya sahur jam 5 lah lebih kurang. Itu kemungkinan kita tahan sampai sore itu. Insya Allah. Kemudian jangan lupa niat. Niat ini penting Pak Amin. Orang sepele-sepelekan niat ini. Untuk Ramadan, tidak sah puasa itu kalau tidak kita pasang niat sebelum sahur. Sebelum imsak. Makanya sebagian masjid-masjid itu habis sholat witir, itu imam biasanya memimpin niat. Tawa itu saum awadin itu dipimpin oleh imam itu. Apa sebab? Supaya kita tidak lupa besok kita pas. Tapi sebaiknya ketika sahur itu kita pasang niat kita masing-masing. Apa gunanya? Gunanya ketika kita pasang niat, itu otak Udah. akan memerintahkan seluruh organ tubuh kita. Kalian seluruh pasukan dalam tubuh ini menyesuaikan diri. Budak ini besok puasa. Ya. Menyesuaikan Jadi dia. secara psikologis bersiap untuk puasa dan itu membuat daya tahan tubuh kita juga. Gitu. Ya, itu asam lambung tuh kan menyesuaikan. Kamu Ya. jangan keluarkan asam seperti bagaimana biasa. Budak ini puasa besok nih. Tentu begitulah perintah otak itu kan. Jadi tahan juga ya. Ya, maka kalau segi kesehatan ya. maka itu sebabnya niat itu menjadi rukun. Jadi kalau ada orang tak pasang niat baik-baik, maka kalau dia tak tahan puasa itu wajar. Tapi kalau pasang niat baik-baik, tahan walaupun kena penyakit mah. Bahkan itu jadi obat itu. Kembali soal tadi, soal bagaimana kesiapan tubuh kita ketika kita memasang niat atau mengazamkan diri untuk berpuasa keesokan harinya. Itu makna filosofisnya seperti apa itu, Ustaz? Itu sebenarnya adalah menekan tombol di sistem, kalau komputer lah tuh kan, dia ada tombolnya ditekan, lalu tombol itu nanti akan berfungsi memerintahkan sistem lain jalan menyesuaikan dengan apa yang diinginkan. Jadi kalau kita sudah pasang niat baik-baik di sahur itu, maka nanti anggota tubuh ini menyesuaikan dia. Termasuklah bagi kawan-kawan yang menurut saya sudah ada penyakit ma atau asam lambung, tetap puasa biasa, tapi ikuti tuntunan puasa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Pasang niat baik-baik, sahurnya jangan cepatan. Mengakhirkan sahur ya. Mengakhirkan sahur itu, jangan cepat-cepat sahur. Kemudian seperti yang disebut oleh Pak Amin tadi, takjil itu menyegerakan berbuka, jangan sok-sokan gitu. Saya ini tahan nih, nantilah berbukanya jam 8 atau jam 7 gitu. Padahal jam 6.30 sudah harus berbuka dengan yang manis gitu ya. ya, berbuka dengan yang manis, jangan ya sama seperti orang yang penyakit mah itu, jangan yang terlalu pedas, jangan yang terlalu dingin, yang panas itu. Maka yang netral saja, minum air putih. Rasulullah SAW takjilnya itu hanya 1 korma, 2 korma dan air putih serta susu kadang-kadang. Nah, kalau ada susu dia minum susu, kalau ada air putih dia air putih saja plus korma 1 atau 3 biji kurma saja. Kepuasan masyarakat kita kalau berbuka puasa itu kan semuanya ada tuh ya. Ada cendol, ada air kelapa, ada macam-macam, semua cendol tuh macam-macam pula jenisnya. Ada 9, makannya 9 pula gitu. Jadi banyak sekali kan. Nah, ini kalau dari segi keagamaan memang enggak cocok ya, enggak sesuai ya. Saya sering nyampaikan di mana-mana nih Pak Amin ya. Puasa Indonesia nih mungkin secara umum salah nih. Iya. Dalam masalah makan-makannya. Apa salahnya? Kita nih kan di luar Ramadan sekurang-kurangnya 3 kali makan tuh, sarapan, makan siang, makan malam. Bahkan kadang-kadang ada kahwahnya lagi, kopinya jam 10 atau jam 4 sore gitu kan. Atau malam lagi jam 10. Itu taruhlah kecil-kecil. Tak usah kita hitung itu. Yang besar-besarnya lah sarapan, makan siang, makan malam 3 gitu. 3. Kalau Ramadan kan tinggal 2 itu. Sahur dengan berbuka. Anggaplah sarapan itu sama dengan sahur dan berbuka sama dengan makan malam. Artinya hilang 1. Makan siang ya. Makan siang 1/3. Mestinya kalau kita tidak berpoya-poya, tidak keterlaluan dalam berbuka dan sahur, setiap tahun pemerintah kalau menyambut Ramadan menarik napas lega dia. Alhamdulillah umat Islam di Indonesia puasa, kebutuhan berkurang. Wah, mestinya kan begitu. Mestinya begitu ya. Kenyataannya mestinya kalau pemerintah nyiapkan namanya 10 juta ton beras 1 bulan, tapi gara-gara umat Islam puasa tinggal 7 ton. Ya, berkurang ya. Berkurang. 3 ton. Gula juga begitu, daging juga begitu.
ya kan, dan lain kebutuhan pokok itu. Tapi kan yang terjadi, fakta yang kita tahu kan, setiap bulan Ramadan pemerintah harus menyiapkan kebutuhan pokok yang menambah. Iya. Harga-harga juga naik. Dan akibatnya harga-harga pasti naik lah. Iya, iya. Begitu teorinya kan. Mm-mm. Akibatnya naik, telur naik, daging naik, ayam naik, gula, beras naik, cabai Semuanya naik. naik, semua naik. Apa sebab? Karena ternyata Permintaan banyak ya. kebutuhan kita meningkat umat Islam tuh. Itu artinya apa? Puasa kita tak sesuai tuntunan. Iya, iya. Yang mestinya dapat diet puasa itu, fasting terapi itu kata dokter itu. Penyakit kita nih Pak Amin kan penyakit di dalam darah nih. Iya. Kolesterol, lemak dalam darah, diabetes, gula dalam darah, asam urat dalam darah juga, ketekanan darah dalam darah juga. Penyakit-penyakit itu. Dan semua itu dari makanan ya. Iya. Jadi kalau sesuai tuntunan sebenarnya, tuntunan syariat, sebenarnya itu mengobati itu ya. Cuma masalahnya kita tidak sesuai tuntunan kita puasa kita. Iya, karena makan kita, buka kita gila-gilaan, Iya. habis-habisan. Ya kalau Bu Amin tadi sebut ada cendol, ada TS, ada ini, itu minumannya baru. Belum makanan lagi ya. Belum makan ada cendol, bakwan, ada bakwan, ada pecal, ada bakso, ada apa gitu. Baru makan nasi nanti. Yang wajib itu ada satu. Kurma Pariaman. Apa tuh? Salah lawak. Itu di mana-mana dibuka tuh pasti ada tuh salah lawak. Akibatnya apa? Akibatnya kita tak dapat diet puasa itu. Kalau menurut medis itu kan fasting terapi puasa itu tak dapat. Padahal mestinya ini kesempatan kita untuk menurunkan gula darah kita, menurunkan kolesterol kita, karena terapi makannya dipaksa di bulan Ramadan ini. Tapi kan kita balas dendam. Iya. Kita memindahkan tak makan malam di luar Ramadan menjadi tak makan malam, tak makan siang di dalam Ramadan. Itu aja bedanya. Lalu yang lain ngeri juga jadinya. Jadi puasa kita tak dapat jadinya. Tak dapat dia apa yang diinginkan. Itulah sebabnya kan Pak Amin kan Rasulullah SAW karena pernah ngomong kayak gini. Sumu tasihhu. Iya. Kamu puasa, kamu sehat. Puasalah, kamu sehat gitu. Nah, kalau puasanya Bukan betul, sekedar puasa gitu ya. bukan puasaan gitu. Tapi ketentuan sesuai dengan ketentuan syariat. Ya, Yang tadi ya, yang kita bahas tadi, mengakhirkan sahur, menyelenggarakan berbuka dengan yang manis dan tidak berlebih-lebihan tadi itu ya. biasa saja. Ya, biasa saja. Rasulullah SAW itu di dalam riwayat nih, takjil yang disebut itu kurma dan air putih itu dia tak lagi makan, cukup itu aja. Cukup itu saja ya. Kalau kita kan ada takjil, biasanya kalau di masjid itu siapkan air putih, kemudian ada cendol, ada kurma gitu. Itu memang untuk membatalkan puasa aja tuh. Lalu setelah itu kan makan betul-betul kita lagi setelah itu. Baru yang berat-berat apa lebih berkali-kali beratnya. Rasulullah SAW setelah itu enggak lagi. Begitu dia. Nah, akhirnya terapi puasanya dapat di dalam darah itu. Baik Bu ya. Ini ada pertanyaan lain ya, agak berbeda. Kalau dahulu seringkali kita mendengar hormati orang yang berpuasa. Ya. Jadi itu menjadi menjadi sebuah filosofi di masyarakat. Tapi belakangan itu agak berubah sekarang. Menjadi hormati orang yang tidak berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, ada orang yang tak berpuasa, ya kita harus hormati gitu. Kalau ada yang merokok di jalan, buka kedai, ya harus hormati gitu. Bagaimana menurut Bu Iyad? Dunia udah terbalik-balik sekarang. Jadi susah saya nak jawab gitu. Ini sekarang ini kan yang dangdutan oke, tapi yang pengajian dibubarkan. Kan tetap balik-balik aja tuh. Tuh saya dipikir kali itu. Bentar lagi akan terbalik aja sendiri tuh. Tenggelam aja orang-orang kayak gitu tuh. Kan tidak mungkin lah pula lalu orang yang berbuat baik menghormati orang yang tidak berbuat baik. Mana ada logikanya. Orang yang membuat baik ini tentu mereka yang harus kita hormati. Ya, dijaga mereka yang berbuat baik ini. Jadi kalau ada yang ada yang seperti itu, saya kira itu tanda-tanda kiamat aja. Kalau ada orang di bulan Ramadan merokok, lalu kita fasilitasi dia merokok, umumnya siapkan makannya, rumah makan dibuka, tidak betul. Tapi kalau ada orang yang musafir dalam perjalanan, ya kan, beri kesempatan dia untuk bisa makan, oke, tidak apa-apa. Makan di rumah makan itu, tapi ditutup, lihat pintu belakang, silakan aja makan, jangan tengok-tengok ke orang, silakan aja.
Karena kan pertimbangannya itu kadang-kadang alasannya. Kenapa rumah makan harus ditutup? Apa sebab? Karena ada orang-orang yang musafir yang Musafir, tidak makan, atau ada orang yang sakit entah makan. Tapi kan tidak harus semua rumah makan yang harus dibuka, Ya. ternganga-nganga kayak gitu ya kan? Saya kira tidak setuju saya pendapat yang seperti itu tuh harus dikembalikan ke pangkal jalan itu. Yang Atau harus dikhususkan di tempat tertentu, misalnya terminal atau kemudian rumah sakit, sekitar rumah saya sakit. kira begitu juga dibuat kebijakan yang seperti itu, lalu jangan hormati orang tidak berpuasa, kan terbalik itu. Ya. Ya, beberapa kali dahulu kan di daerah lain kita ketahui ada apa? Ada aparat yang menertibkan orang warung yang tidak berpuasa, justru dikecam oleh teman-teman kita yang filosofinya seperti itu. Kenapa kita tidak menghormati orang yang tidak berpuasa gitu? Itu meleset. Saya masih ingat Pak Amin ya cerita saya waktu kecil-kecil. Kami adik-beradik kecil-kecil mau tak mau kami puasa. Apa sebab? Karena ibu tidak akan memasakkan nasi untuk siang. Mau puasa tak puasa dia tak ada nasi, tak ada lauk. Cuman ada untuk sahur dan berbuka. Jadi kalau kita tak puasa, tak juga ada makan di rumah. Iya, ya. Maka akibatnya apa? Semua kami walaupun dengan berat, dengan terpaksa puasa aja. Apa sebab? Ya tetap tak makan. Dan ketika berbuka nanti bagi yang puasa, bagi yang tak puasa, selesaikan dulu yang puasa makan. Begitu ibu itu mendisiplinkan kami adik-beradik. Jadi umpamanya kalau ada bubur umpamanya, yang puasa dulu. Lebih yang puasa barulah dapat bagian. Kan cemas kita dibuatnya tuh. Iya, ya. Nanti kalau yang puasa ini habis semua kan tak dapat bagian, maka cemas. Walaupun ibu itu sudah memperkirakan pasti ada sisanya, karena dia bisa bayangkan seberapa betul lah anak-anaknya bisa makan itu. Begitu makan-makan yang lain itu, yang puasa tak dapat perhatian khusus begitu. Yang tak puasa tak dapat perhatian khusus. Jadi tak ada nasi disiapkan siang. Yang kecil-kecil atau yang besar, pokoknya asal tak puasa tak ada makan siang. Tak disiapkan oleh ibu sama sekali. Dan pas ketika berbuka dia diakhirkan. Maka mau tak mau kami tetap puasa, karena tak ada untungnya tak puasa. Saya kira begitu mestinya supaya orang berpuasa umat Islam nih. Jangan kesempatan dia untuk dapat makan di rumah makan. Kalau dipikir-pikirnya tak juga akan bisa makan, rumah makan tak ada juga. Balik ke rumah istri tak pula disiapkannya. Iya, ya. Mau cari rumah makan di Pekanbaru ini tak pula ada yang buka. Puasa. Udahlah puasa lah saya. Kan itu jadinya. Tapi kalau kita buka sekarang rumah makan, Ada yang buka tapi ditulis untuk non-muslim gitu. Rumah makan non-muslim. Cuma yang datang kayaknya muslim-muslim muslim juga. lumayan lah tuh sama sekali. Kalau udah masih buatnya makan untuk yang tak puasa dalam kurung non muslim yang gitu, atau calon-calon penghuni neraka boleh juga buat. Lebih ditegaskan lagi. Iya, biar jelas ya kan. Tapi menurut saya kalau lalu dibiarkan mau makan buka seperti biasa, kita tidak mendukung sebenarnya membuat umat Islam ini menjalankan syariatnya, menjalankan agamanya. Mestinya seperti saya contohkan tadi, orang tua yang memaksa anaknya dengan cara seperti itu. Ya. Coba kalau masyarakat di Kota Pekanbaru ini mayoritas muslim nih, baik-baik semuanya, yang beruntung agama lain juga. Ya. Coba kalau umat muslim di Pekanbaru ini penjahat semua, ini rampoknya siapa? Kan itu. Maka kalau kita baik-baik semua, yang mayoritas ini baik, yang minoritas dapat keuntungan juga. Kan begitu. Kalau kita jadi penipu semua, yang ditipu yang non muslim juga. Kalau mereka jadi orang baik-baik semua, yang orang-orang non muslim juga akan dapat kebaikan dari situ. Maka menurut saya mau tak mau seluruh umat ini didorong dia untuk menjalankan agamanya sebaik-baiknya. Jika perluan seluruh umat agama ini, orang Buddha yang taat kepada agamanya, Nasrani taat kepada agamanya, dan tentu umat Islam taat kepada agamanya. Jadi kalau sudah seperti itu, jadinya orang baik semua. Sekarang salah satu yang tanya Ramadan ini melatih umat Islam untuk berpuasa, mencintai orang-orang yang tak makan, itu yang susah dan segala macam. Dibantu dong gitu. Bu ya, di MUI pusat kan sudah ada semacam fatwa gitu untuk memboikot atau tidak menggunakan produk-produk Israel sejak lama. Nah, sejak masuk Ramadan ini juga ada produk-produk Israel yang kita ketahui sekarang mengusir, memerangi, membunuh masyarakat umat Muslim Palestina.
Nah, produk yang banyak kan salah satunya dari Israel itu kurma gitu ya. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz kalau di daerah kita ini sebaiknya? Wajib umat Islam mendukung edaran lah lebih kurang dari Majelis Ulama Indonesia itu, karena semakin banyak duit orang Israel tuh, semakin banyak peluang dia untuk membeli senjata. Dan senjata itu ya untuk membunuh saudara-saudara kita di sana. Kalau mereka perang sesama tentara, yang disasarnya adalah tentara, mungkin tidak apa-apa lah. Fair itu dong. Iya. Kan. Ini kan yang sekarang udah 31.000 ya, 32.000 yang mati itu, yang dibunuh di pantai itu, 70% kan anak-anak. Iya. Anak perempuan ya. Sisanya kan perempuan. Ada satu-satu laki-laki. Apalagi pasukan Hamasnya, mungkin tak ada. Jangan 1-2 orang saja yang mati, sisanya itu. Lalu kalau kita bantu dia, kan tidak ada sebenarnya alasan bagi umat di dunia ini untuk tidak mendukung Gaza itu, umat Islam di sana, orang Palestina itu. Paling tidak alasan kemanusiaan. Iya. Ya kalau kita pula tidak beli kurma yang lain lah, banyak kurma yang lain. Wajib bagi kita untuk mendukung imbauan dari Majelis Ulama Indonesia. Kurma yang lain-lain kita beli, jangan beli kurma. Dan menariknya Israel itu termasuk negara yang produsen kurma besar juga. Iya. Di tanah Palestina. Iya. Karena memang di sana salah satu yang subur gitu ya. Ya. Grisam. Dari dulu memang produsen kurma dan dari tanah Palestina, tapi mereka yang memproduksi dan dikasih label mereka gitu. Iya. Mereka yang dapat untung dari produksi. Kalau produk lainnya bagaimana, Buya? Sama aja. Semua yang terafiliasi wajib hukumnya bagi kita untuk tidak membelinya. Kalau bisa hindari itu. Produk yang lain aja kita beli. Walaupun lebih mahal. Mahal Pak, biarlah mahal. Yang lebih murah yang dari mereka misalnya gitu. Kemarin datang salah satu, saya tak sebut nama, datang ke Majelis Ulama. Minta dukungan lah. Dia mau buat acara bukan baru ini. Saya bilang saya tak mau. Kenapa Pak? Saya tahu perusahaan kalian nih. Minta rekomendasi aja Pak, enggak mau saya. Hadirlah Pak, enggak. Oh, ada juga gitu ya? Ya, karena saya tahu produk kamu nih. Dan saya sudah kasih tahu ke orang-orang termasuk keluarga saya, tak boleh beli produk kalian. Nah, cuman memang itulah kadang-kadang saya juga enggak mengerti. Ada organisasi Islam nih yang buat acara bersama dengan dia. Itu masalah. Yeah. Dan saya minta kan kawan saya menghubungi organisasi itu, apa dia tidak tahu, tidak sadar gitu. Oh, itu dia sedang bekerja sama dengan produk-produk yang terafiliasi langsung dengan Israel ya. Zionis. Yang dia itu digunakan untuk membeli senjata untuk membunuh saudara-saudara kita Ya, Muslim. paling tidak membuat negara itu punya uang, lalu karena uangnya berlebih dia beli senjata, lalu dibunuhnya saudara-saudara kita. Baik Buya, ada pertanyaan lain ya, soal biasanya kalau mulai pertengahan Ramadan ini nanti akan ada bukber gitu ya, buka bersama. Dan kalau kaum milenial itu itu kadang-kadang memenuhi apa tuh? Kafe-kafe itu. Jadi kayak semacam pamer lah gitu, pamer eksistensi mereka, kami kelompok ini, nanti selfie-selfie. Nah, gimana pandangan Buya soal itu? Buka bersama itu bagus. Sama seperti Balimau tadi. Iya. Buka bersama itu esensinya bagus ya? Bagus esensinya. Berbuka bersama-sama tentu ada silaturahmi di dalam itu. Apalagi kalau kita membukakan orang, memberi makan orang yang sedang berpuasa. Itu juga bagus itu. Pahalanya sama dengan orang yang melakukan puasa. Yang berpuasa. Berarti double pola apa ya? Ya kalau pahala kita ya. Kalau kita bukakan, kita beri makan 10 orang, kita puasa dapat pahala puasa hari itu 11 lah. Satu kita 10 yang kita beri makan itu. Bagus esensinya, cuman prakteknya yang mesti jangan gara-gara buka bersama lalu tarawih malam itu tak ada. Maghribnya tinggal, isanya lewat, ya kan. Lalu sholat malamnya ndak ada lagi, itu kan, karena sibuk dan capek lelah karena itu gitu.
Termasuk juga di KP-KP itu tak seperti apa pergaulan laki-laki perempuan di dalam itu. Jadi hilang maksud Ramadan itu, Buka puasa bersamanya ya. puasanya itu untuk menghindari maksiat tuh hilang dia. Boleh buka bersama, tak ada larangan. Saya kira baik dilakukan, cuman cara-caranya, praktek-prakteknya dijaga. Ya. Dijaga. Ini Ramadan, jaga kehormatan Ramadan itu. Termasuk menjaga kehormatan Ramadan nih, ini fenomena Pekanbaru juga. Udah dari dulu saya masih kecil-kecil sudah ada. Asmara subuh gitu. Gimana pandangan Ustadz soal fenomena ini? Mungkin karena saya dah tua ya, jadi tak lagi saya melihat seperti apa betul. Tidak seperti ramai lagi seperti dulu-dulu. Karena sekarang orang sudah punya kendaraan. Yang dulu kan tak ada kendaraan. Yang habis sholat subuh itu mereka kan jalan kaki mutar-mutar mana gitu. Sekarang saya tak melihat lagi seperti apa maraknya. Tapi kalau andai ada itu, ya namanya asmara itu udah jelas. Kata-katanya sudah mengandung unsur maksiat ya. Asmara subuh ya. Mungkin ada yang dua-duaan, laki-laki dan perempuan. Itu jelas-jelas unsur maksiatnya ada di situ. Nggak, maksud saya perlu nggak pemerintah bertindak lebih apa gitu, menjaga atau apa? Karena kan kadang-kadang untuk balap ya, balap itu habis itu juga habis sahur subuh lalu kumpul-kumpul anak-anak, ada yang remaja asmara subuh, ada yang balap, ada yang apa, pokoknya di jalan lah gitu kebanyakan kalau kita tengok. Saya kira kalau balap-balapan itu Bu Yamin itu bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan Mana ya, kapan aja ya. tapi balap-balap liar nih kadang lebih hebat pula dia balapan dari polisi itu kan. Jadi saya juga nangkap. Saya ini kan rute jalan saya kalau habis sholat subuh pengajian itu kan di Stadion PON itu, stadion yang lama. Jadi kalau Stadion Utama Riau. hari Ahad itu pasti. Tapi kadang-kadang itulah susahnya kalau ada polisi hilang dia. Tapi kalau tak ada polisi muncul dia. Jadi dari mana datang ya ngumpul-ngumpul ngacak, kalian duduk aja dulu dia. Sepeda motor parkir mana. Pergi polisi itu udah mulai itu. Jadi apa nasihat Buya kepada mungkin orang tua, unsur masyarakat dan pemerintah terkait ini? Ini kalau berharap pemerintah menyelesaikan perkara ini sendiri tidak mungkin. Kepolisian juga kucing-kucingan mereka dengan polisi. Dan kita berharap peran kita masing-masing nih orang tua terhadap anak. Kalau bisa sepeda motor itu, kalau anak itu belum layak untuk pakai jangan dikasih dan sepeda motor itu. Kalau sayang dengan nyawa anak itu, jangan dikasih, disimpanlah sepeda motor. Paling mereka baru berakal itu menggunakan sepeda motor yang baik itu kalau udah SMA ke atas. Kelas 2, kelas 3 SMA atau madrasah aliyah. Kadang-kadang anak SD, SMP tidak tahu nyawanya, dikiranya kayak kalau jatuh dia kayak film kartun bisa sehat lagi gitu. Nanti jatuh patah kaki, pecah kepalanya. Udah payah diperbaiki ya. Tidak tahu dia kiranya kayak film kartun, kalau udah jatuh-jatuh nanti bisa berdiri lagi, sehat lagi, pulih seperti biasa gitu. Ngeri juga kita lihat anak-anak. Dan yang brutal-brutal itu balap liar anak-anak umur-umur itu. Yeah. Anak-anak SMA ke bawahan. Tapi kalau yang SMA ke atas tuh satu-satu nampak saya. Yang rata-rata itu yang masih kecil belum berakal. Baik, Buya Akbarizan. Sekarang kan Buya Ketua MUI Kota Pekanbaru. Ada ndak niat lebih lagi, misalnya tingkat provinsi atau jabatan di kampus gitu, rektor misalnya, walaupun kemarin pernah juga Jadi calon ya. Gimana? saya ada punya pengalaman yang menurut saya sesuatu yang saya minta tadi kasih Allah. Tidak ada satupun yang saya inginkan itu yang Allah kasih. Jadi kalau saya ingin sesuatu saya harus tak ingin itu gitu supaya Allah saya dapat. Maka lebih baik saya tak minta-minta gitu jabatan itu, biarlah urusan Allah Ta'ala saja. Saya minta ini Allah kasih yang ini, saya minta ini Allah kasih yang ini, saya ingin ini Allah kasih yang ini. Itulah lebih kurang. Maka kalau saya pikir lama-lama jabatan ini kita cari-cari, kita minta-minta, stres sendiri kita dibuat. Maka jangan minta-minta, kalau dikasih kita Jalankan. Kita
berusaha maksimal untuk mengerjakannya. Kalau tak dapat, kita jalan terus dengan apa yang ada, apa yang kita bisa lakukan. Tapi sekarang kan ini kan kita baru selesai pemilu. Sepertinya kan orang mencari jabatan tuh itu mengejarnya tuh segala cara gitu. maka kan ada komedi. Bahkan kita dapat informasi kan untuk menjadi calon anggota DPRD tingkat kota saja itu bisa puluhan miliar. Memang berhasil sih, tapi apa bisa mengembalikan duit kayak gitu? Maka kata Gimana? ada komedian yang dulu jelaskan tentang bahwa siapa yang menjadi caleg itu sebenarnya dia sudah berpikir seperti pikiran orang gila gitu. Jadi karena sekian persen kemungkinannya, probabilitasnya rendah gitu untuk jadi, dan dia mau mengeluarkan uang untuk sesuatu yang probabilitasnya paling sedikit itu. Umpamanya dia bagus kali-kalinya. Jadi anggota dewan tuh sebenarnya orang-orang yang udah siap-siap untuk masuk jadi orang gila aja sebenarnya. Kondisi politik kita sekarang. Iya. Karena duit, kemungkinan jadi payah dan segala macamnya gitu. Nah, ada nama saya anggota dewan tuh yang tidak mengeluarkan uang. Ada sesuatu ya, tapi tokohannya luar biasa gitu. Tapi kalau sedang-sedang saja main duit aja semua. Kalau Buya sendiri tertarik nggak ke politik? Nggak tertarik saya. Saya kalau kemarin ada yang coba-coba nawarkan apa sama sekali. Untuk sementara nggak tertarik karena sistem kita ini menurut saya nggak mungkin saya masuk di situ. Biarlah saya bagian teriak kayak gini, bagian protes-protes saja boleh, bagian marah-marah gitu bebas kan. Kalau masuk di anggota dewan itu, saya punya kawan anggota dewan. Duduk dia, lalu dia datang ke saya. Prof katanya, boleh saya beli mobil? Jangan kamu beli mobil. Kenapa itu? Dia orang susah nih. Tapi saya perlu mobil. Mobil jelek kamu beli dulu. Apa gitu? Nanti masyarakat curiga dengan kamu. Duit kamu masih duit korupsi belinya gitu. Jadi bahasa sedikit. Kamu dipandang orang, dilihat orang. Ada peluang orang nuduh kamu mau kamu melakukan korupsi. Dan duitnya halal ya. Betul. Nanti ansur-ansur beli dulu apa zaburun. Nanti naik sedikit ansur-ansur. So, karena kamu jadi cerita bagi orang. Kalau kamu tak ikut, besok yakinlah kamu tak dipilih. Alhamdulillah diikutinya. Dia beli pertama mobil biasa, terus naik sedikit. Dan dia tak mau hidupnya bermewah-mewahan. Kan susah jadinya. Payah gitu. Walaupun mereka sebenarnya ada anggaran yang sebenarnya itu halal. Ada amprahnya, ada tanda tangannya. Walaupun banyak juga pendapatan yang siluman lah, lebih kurang seperti itu. Yang tak ada amprahnya, tak ada tanda tangannya resmi, itu biasanya diragukan kan. Subhatnya banyak di sini. Tadi Buya mengatakan tak tertarik saat ini ya dengan politik gitu kan. Tapi bagaimana kalau tawarnya menarik sekali misalnya? Misalnya tidak perlu biaya Ustadz kami semuanya. Kayak Ustadz Somad misalnya, Ustadz Abdul Somad itu kan pernah ditawari menjadi wapres bahkan kan. Dan banyak juga para ustadz ulama kita yang ditawari, sikapnya juga beda-beda, ada yang mau ada yang tidak. Kira-kira seorang Profesor Akbarizan akan goyah enggak? Saya ikut gaya sama nanya. Saya jadi guru aja katanya. Saya jadi guru. Tidak akan bersedia. Tidak bersedia. Terjun ke politik praktis gitu ya. Untuk sekarang ini belum. Kecuali kalau sudah berubah modelnya. Dan sistemnya dulu gitu ya. Iya, karena sekarang ini kan apa ya? Mungkin kalau saya sampaikan di apa nih banyak tak enaknya karena harus dibuktikan. Tapi untuk sementara menurut saya biarlah menghindar dulu. Walaupun banyak orang katakan orang baik-baik harus masuk, orang baik masuk. Ya itu sebenarnya. Ada teman saya yang orang baik dia. Kalau saya sering nyebut dulu ke dia, orang satu-satunya di Kabupaten Kampar yang menurut saya masuk surga cuman Buya aja. Yang lain tuh masuk neraka semua, berdosa semua. Kecuali Buya. Dia orang baik betul. Ibadahnya luar biasa. Apanya bagus itu. Lalu dia jadi caleg, jadi anggota dewan. Lalu ketemu dengan saya. Lalu gimana warisan? Baik, no. Apa pendapat kamu tentang saya? Buya bilang, tak ada lagi orang Kampar masuk surga. Buya masuk neraka. Betul kata dia, betul kata dia. Apa dia cerita? Kita kalau nyapu rumah tuh Akbarizan katanya. Sekali sehari bisa kita nyapu rumah. 2 kali masih bisa, 3 kali. Ini nyapu rumahnya
itu mesti 10 kali sehari gitu. Sapunya yang kotor lagi gitu ya. Siapa yang sanggup menyapu setiap saat gitu. Airnya udah tak tersapu lagi. Akhirnya saya masuk dalam rumah yang tak disapu-sapu tuh lah. Iya. Tak sanggup saya nyapu sendiri gitu. Sapu sekali sehari sanggup sapu, 2 sapu. Tapi kalau udah setiap hari saya nyapu sendiri dan nyapunya berkali-kali, sanggup saya. Iya. Dan emang setelah itu dia tidak aku lagi mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Karena tak sanggup menyapu. Godaannya setiap saat. Wah gitu. Kalau tak marah kawan-kawan. Iya. Kalau tak dilakukan marah kawan-kawan. Desakannya seperti ini, rayuannya seperti ini. Tidak sanggup dia membersihkan setiap saat itu. Baik. Akhirnya dia mengundurkan diri karena ketidakmampuannya untuk membersihkan rumah itu. Itulah bahasanya. Iya. Baik, Profesor Dr. Akbarizan, untuk terakhir kita minta closing statement atau pernyataan penutup tentang apa yang kita bicarakan tadi. Silakan. Bulan Ramadan ini bulan yang Allah peruntukkan khusus untuk umat Islam. Bulan yang membakar dosa-dosa kita yang banyak dosa. Bulan yang memberikan bonus luar biasa, tambahan pahala banyak-banyak gitu. Bulan yang memberi kesempatan kepada kita untuk mengobati penyakit fisik kita yang sudah kita sampaikan tadi. Manfaatkanlah Ramadan ini sebaik-baiknya untuk kepentingan masing-masing diri kita. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih Buya Akbarizan, Profesor Dr. Akbarizan, MPD, MAG. Sahabat Rio Pos, demikian saja talk show kita hari ini, Atan Sengat Show, sebuah talk show yang informatif dan inspiratif. Silakan ditonton, di-like, share, dan subscribe. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.